الجلان هذا ناكله صح. Baru-baru ini kantor berita AFP merilis sebuah ketegangan terkait situasi pasca pertempuran antara pasukan pertahanan Israel dengan kelompok pejuang Palestina. Keterangan tersebut kemudian diunggah pada Jumat 19 April 2024 yang menampilkan beberapa wilayah di Palestina yang ditutupi dengan kepulan asap. Namun terlihat warga Palestina yang berjalan dengan santai di pinggir jalan tidak memperdulikan suara pesawat tempur di langit dan kepulan asap tebal di belakangnya. Narasi unggahan menyebutkan asap mengepul dari Nusairat di Gaza Tengah setelah serangan ketika negosiasi antara Israel dan Hamas untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza terhenti, di mana Qatar bersama Amerika Serikat dan Mesir telah terlibat dalam perundingan di belakang layar selama berminggu-minggu untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan pembebasan sandera Israel dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Para mediator awalnya berharap bisa mencapai gencatan senjata sebelum Ramadan, namun kemajuan berulang kali terhambat tanpa adanya penghentian pertempuran selama bulan suci bagi umat muslim tersebut yang telah berakhir pekan lalu. Setelah menuai kritik publik, pemerintah Yordania dalam pernyataan resminya menyebut tindakan penjatuhan drone dan rudal Iran sebenarnya diambil demi melindungi warga lokal. Kami mencegat rudal dan drone karena ini mengancam warga kami dan wilayah-wilayah yang populasinya banyak. Demikian bunyi pernyataan itu. Serpihan dari target-target yang dihancurkan jatuh di sejumlah tempat di Yordania tetapi tidak menimbulkan korban. Pemerintah Yordania juga mengatakan pasukan kami akan melindungi Yordania ke depannya untuk menghalau serangan apapun dari negara manapun demi melindungi negara, warga, bentangan udara, dan wilayah. Menurut laporan dari kantor berita resmi Iran, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, Iran mengatakan bahwa mereka mengawasi gerak-gerik Yordania saat serangan terhadap negara Zionis Israel terjadi. IRGC menyebut apabila Yordania terus mengintervensi, maka negara itu bisa menjadi target selanjutnya. Akan tetapi Menteri Dalam Negeri Iran Nasser Kanani menolak untuk berkomentar. Saya tidak berada dalam posisi untuk mendiskusikan peran Yordania dalam mencegah serangan ini, itu adalah isu militer, ujarnya seperti dilansir Tribun Timur dari BBC. Hubungan kami dengan Yordania ramah dan sudah ada pertemuan rutin antara pejabat kedua negara dalam beberapa bulan terakhir. Perlu dicatat bahwa baru-baru ini kelompok milisi Irak yang didukung Iran, maka Mauta Islamiyah melancarkan serangan drone terhadap Tower 22, pangkalan militer AS di Yordania yang menewaskan 3 tentara AS dan 34 lainnya luka-luka. Dalam sejarah Yordania dianggap sebagai sekutu dekat Amerika Serikat. Hubungan Yordania dan Israel membaik pada tahun 1990-an menyusul perjanjian kedua negara yang didukung Amerika Serikat.
Wilayat menghadiri pemakaman Komandan Hizbullah Ismail Bas dan Muhammad Hussein Shehori di Shehabia, Lebanon Selatan. Sehari setelah mereka terbunuh oleh serangan Israel terhadap kendaraan militer mereka. Sebagaimana diketahui, kelompok Hizbullah juga turut andil dalam membela Palestina dan ikut melakukan perlawanan terhadap orang-orang Israel. Di area perbatasan, tak terhitung sudah berapa kali Hizbullah meluncurkan serangan-serangan mematikannya terhadap Israel. Pun sebaliknya, hingga pada akhirnya insiden saling serang tersebut memakan korban jiwa, mulai dari tewasnya prajurit hingga para petinggi pasukan. Seperti yang terlihat dalam cuplikan video, ratusan warga turut mengantar dan mendoakan mayat para komandan yang terbunuh. لن نرضى المذلة لن نرضى المذلة تشهد وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. مع ذلك اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. Republik Islam Iran menggelar parade militer dengan menampilkan sejumlah persenjataan canggih dan modern seperti drone dan rudal pada Rabu 17 April 2024 kemarin. Drone Ababil, Aras, dan Mohajer serta rudal balistik jarak menengah Dasful hingga sistem rudal pertahanan udara S-300 juga dipamerkan di kesempatan tersebut, tulis Al Arabiya. Dalam pidatonya, Presiden Iran Ebrahim Raisi menegaskan bahwa Teheran akan merespons dengan sengit setiap tindakan balasan sekecil apapun yang dilakukan Israel. Teheran melakukan serangan langsung pertamanya terhadap Iran pada Sabtu 13 April kemarin, pasca serangan Israel terhadap gedung konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April 2024. Sementara itu, Panglima Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Musavi mengatakan bahwa setiap agresi terhadap kepentingan Iran akan ditanggapi dengan tegas. Kami siap melawan kemungkinan tindakan jahat dan apa yang kami tunjukkan di seluruh negeri hari ini adalah sebagian kecil dari kemampuan kami, kata Musavi kepada wartawan di sela-sela parade Tentara Republik Islam Iran pada Hari Tentara Nasional. Setiap agresi terhadap kepentingan Iran akan ditanggapi dengan respons yang kuat dan menimbulkan penyesalan, dan jika musuh melakukan tindakan agresi, kami akan merespons dengan senjata yang lebih mematikan, tambahnya. Komandan Angkatan Laut Iran juga mengatakan bahwa pihaknya mengawal kapal komersial Iran ke Laut Merah. Komandan Angkatan Udara Republik Islam Iran memperingatkan pada acara yang sama bahwa pesawat tempurnya termasuk Sukhoi 24 buatan Rusia berada dalam kesiapsiagaan terbaik untuk melawan serangan Israel. Kami memiliki kesiapan penuh di segala bidang termasuk jangkauan udara dan pembom dan siap untuk operasi apapun, kata Jenderal Amir Fahedi, Komandan Angkatan Udara Republik Islam Iran. Serangan langsung terhadap pangkalan Garda Revolusi atau fasilitas penelitian nuklir di Iran adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan Israel untuk membalas. Ketegangan antara Israel dan Iran terus berkecambuk di wilayah yang terkepung. Konflik antara Israel-Palestina, Israel-Iran terus menjadi buah bibir warganet belakangan ini. Di mana diketahui sebelumnya, Iran meluncurkan lebih dari 300 drone dan rudal di Israel selama akhir pekan, dalam serangan yang menyebabkan sedikit kerusakan setelah sebagian besar proyektil dicegat. Militer Israel telah bersumpah untuk menanggapi mendorong kesibukan diplomatik yang bertujuan untuk menenangkan Timur Tengah.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya berhak untuk melindungi dirinya sendiri setelah serangan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan itu sendiri akan memutuskan bagaimana melakukannya. Tampak dalam rekaman, ketegangan antara kedua kubu terus berlangsung bahkan di tengah bantuan sedang dikerahkan di jalur Gaza. Akibatnya, kepulan asap tebal menutupi sejumlah bantuan yang dikerahkan ke jalur Gaza tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.